Guys, kalian pernah nggak sih merasakan kesemutan? Sensasi yang sering disertai dengan rasa terbakar, tertusuk-tusuk, kebas, atau mati rasa yang biasanya sering terjadi di lengan, tangan, tungkai, atau kaki. Nah, kira-kira kesemutan ini hal yang wajar atau tanda suatu penyakit? Mau tahu? Yuk, sini! Guys, saya di sini, gua Agung, kembali lagi. Sensasi kesemutan, mati rasa, kebas, atau juga yang disebut dengan gringgingan yang biasanya disertai dengan rasa terbakar, tertusuk-tusuk, dan sering terjadi di bagian lengan, tangan, tungkai, ataupun kaki. Tetapi bisa juga loh terjadi di bagian tubuh lainnya. Sensasi ini datang tanpa peringatan, ya datang tiba-tiba. Bukan tiba-tiba menghilang ya, kayak doi. Dalam bahasa medis, kondisi ini disebut dengan parestesia. Kebanyakan orang mengalami parestesia sementara. Setelah duduk bersilang, tidur dengan tangan tertekuk di bawah kepala, jongkok, ataupun duduk yang terlalu lama. Ya, sekarang kan lagi daring nih, jadi banyak duduk. Ataupun duduk di WC. Siapa nih yang begini? Ayo ngaku. Kemungkinan setelah itu kalian akan merasakan kesemutan. Kondisi ini karena ketika tekanan yang terlalu lama ditempatkan pada saraf tertentu. Namun kondisi tersebut juga bisa menghilang seiring berkurangnya tekanan serta meluruskan kaki ataupun tangan. Setelah itu kesemutan akan menghilang hanya beberapa menit saja. Tetapi parestesia atau kesemutan ini ada yang berkepanjangan atau kronik yang merupakan gejala suatu penyakit. Nah, ini yang harus diperhatikan. Parestesia kronik seringkali merupakan gejala penyakit saraf yang mendasarinya atau kerusakan saraf traumatis. Berikut ini adalah penyakit yang menyertai gejala kesemutan. Pertama, parestesia yang disebabkan oleh gangguan sistem saraf pusat seperti penyakit stroke, multiple sclerosis, dan myelitis transversal. Penyakit stroke terjadi ketika suplai darah ke otak tiba-tiba terganggu. Ada dua tipe stroke, iskemik, penyumbatan pembuluh darah yang memasuk otak, dan hemoragik, pendarahan ke dalam otak atau sekitar otak. Kondisi tersebut yang menyebabkan salah satu sisi tubuh mengalami kelemahan, mati rasa, dan kesemutan, serta gejala stroke lainnya seperti ini. Selanjutnya, penyakit multiple sclerosis adalah penyakit yang berpotensi melumpuhkan otak dan sumsum tulang belakang. Peneliti percaya jika multiple sclerosis ini merupakan penyakit autoimun yang dimana imun pada tubuh menyerang jaringannya sendiri. Dalam multiple sclerosis ini, imun tubuh menyerang myelin atau pelindung yang menutupi atau menyelimuti terabut saraf atau juga yang disebut dengan akson seperti ini nih. Nah, kondisi tersebut yang menyebabkan komunikasi antara otak dan seluruh tubuh menjadi terganggu. Tanda dan gejala penyakit multiple sclerosis tergantung pada jumlah kerusakan sarafnya dan saraf mana yang mengalami kerusakan. Parestesia atau kesemutan merupakan salah satu gejala dari multiple sclerosis. Gejala lainnya seperti penglihatan yang kabur, terus distorsi warna, mengalami kelemahan pada otot ekstremitas, dan kesulitan dengan berkoordinasi dan keseimbangan sehingga sulit untuk berjalan. Selanjutnya adalah myelitis transversal. Myelitis transversal adalah penyakit peradangan pada sumsum tulang belakang. Gejala dapat berkembang tiba-tiba yang disebut dengan akut atau selama beberapa hari atau minggu yang disebut dengan subakut. Peradangan pada sumsum tulang belakang ini bisa menyebabkan parestesia atau kesemutan dan juga gejala lainnya, rasa nyeri di punggung bawah, kelemahan di kaki atau mungkin pada lengan, dan mengalami masalah pada kandung kemih serta usus. 2. Parestesia yang disebabkan oleh saraf terjepit. Saraf terjepit terjadi ketika saraf terlalu banyak tekanan oleh jaringan sekitarnya seperti tulang, rawan, otot, ataupun tendon. Tekanan ini yang menyebabkan fungsi saraf terganggu dan menyebabkan nyeri, kelemahan, hingga kesemutan. Saraf terjepit bisa terjadi di sejumlah tubuh kita. Contohnya adalah HNP atau hernia nucleus pulposus yang mengacu pada bantalan tulang belakang yang disebut dengan intervertebral disc yang seperti ini nih.
yang menumpuk dan menyusun tulang belakang kita. Lalu, bantalan tulang belakang memiliki struktur yang seperti ini. Memiliki pusat lunak atau seperti jeli yang disebut dengan nukleus dan dikelilingi oleh anulus, lapisan yang lebih keras lagi. HNP terjadi ketika nukleus mendorong keluar melalui robekan anulus. Terjadi karena geseran atau pecahnya si nukleus itu sendiri. Seperti ini nih. HNP bisa terjadi dimanapun pada tulang belakang yang dapat mengiritasi saraf di sekitarnya. Nyeri, lemah, mati rasa, dan kesemutan pada lengan, tangan, tungkai, ataupun kaki. Saraf terjepit lainnya adalah CTS atau carpal tunnel syndrome yang terjadi ketika saraf median yang membentang dari lengan bawah hingga tangan, ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, dan tengah dari jari manis menjadi tertekan atau terjepit di pergelangan. Kadang-kadang ini disebabkan oleh penebalan tendon yang teriritasi atau pembengkakan lainnya yang menyebabkan terowongan di pergelangan tangan menekan saraf median. Hal tersebut disebabkan karena pekerjaan berat dan berulang-ulang menggunakan tangan seperti mengetik tanpa henti, mengendarai motor dengan jarak yang jauh, ataupun mencuci yang bisa menyebabkan nyeri, kelemahan, mati rasa, hingga kesemutan di tangan. Penyakit ketiga adalah tumor. Gejala parestesia atau kesemutan bisa jadi disebabkan oleh tumor yang menekan otak atau sumsum tulang belakang. Yo guys, itu adalah parestesia yang disebut juga dengan kesemutan, kebas, gerigingan, ya whatever lah. Untuk mengatasi parestesia sementara sangatlah mudah dengan mengurangi tekanan pada tempat yang mengalami kesemutan itu sendiri. Jika kalian merasakan parestesia atau kesemutan dalam jangka panjang atau kronis dan tidak diketahui sebabnya, periksalah ke dokter terdekat agar bisa diketahui apa penyebab kesemutan tersebut dan ditangani sesuai dengan penyebabnya. Untuk mencegah parestesia atau kesemutan tidak lepas dari kebiasaan hidup sehat, berolahraga dengan rutin, diet yang seimbang, menjaga berat badan ideal, tidur yang cukup, kelola stres, bekerja tidak over, tidak kebanyakan duduk saja, dan enyah dari asap rokok serta alkohol sangatlah penting untuk mencegah kesemutan. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian jika bermanfaat, komen jika ada yang ingin didiskusikan, dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan mulai dari kebiasaan hidup sehat agar tercapainya sehat yang seutuhnya. Salam sehat, semoga bermanfaat.